Selamat datang sahabat kompeten Indonesia. Jumpa lagi di acara Ngonten, ngobrol kompeten bersama BNSP dengan saya Rizka Bahra. Kita langsung sapa saja Bapak Kunjung Masehat, Ketua BNSP. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Baik, Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Saya kira ya tadi dikenalkan sama pembawa acara. Saya ada Kunjung Masehat, Ketua Badan Sertifikasi Profesi periode ketiga. Jadi kami diangkat berdasarkan Perpres nomor 10 tahun 2018 dan dimulai bekerja 2018 yang akan berakhir kalau 5 tahun di 2023 itu yang ya. Baik Bapak, dalam rangka ulang tahun BNSP nih Pak, ada yang ingin disampaikan nggak nih Pak untuk sahabat kompeten Indonesia di rumah? Oke. Ya, terima kasih. Saya kira ini kesempatan yang sangat baik di usia yang ke-18 tahun, di ulang tahun ke-18. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan semua teman-teman yang memberikan ucapan selamat kepada BNSP di usia ke-18 ini. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama sesuai dengan fungsi BNSP sebagai lembaga otoritas dan sertifikasi profesi untuk melakukan sertifikasi profesi bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kami juga dengan teman-teman di LSP sebagai lembaga yang mempunyai lisensi di bidang BNSP juga melakukan tugas yang sama. Tentunya harapan kita bersama dengan pertumbuhan LSP yang cukup banyak, semakin banyak juga tugas kita untuk melakukan sertifikasi profesi. Terima kasih kepada teman-teman dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang sudah memberikan ucapan selamat kepada BNSP di ulang tahun yang ke-18 ini. Baik Bapak, tadi 18 tahun ya Pak ya. Untuk pencapaiannya nih Pak, BNSP sampai saat ini bagaimana tuh Pak? Ya, BNSP saya kira sejak ada Undang-Undang 13 tentang pentingnya mendirikan lembaga sertifikasi profesi dan di follow up dengan PP 23 tahun 2004 tentang berdirinya lembaga sertifikasi profesi. Nah, tentunya di usia ke-18 tentu banyak tantangan. Di periode pertama karena lembaga ini baru, maka belum semua orang mengenal apa yang dilakukan dengan fungsi pada BNSP di bidang sertifikasi. Begitu juga periode kedua, masih juga tantangan cukup berat, karena di periode kedua itu banyak sekali berkaitan dengan dunia pendidikan yang membutuhkan namanya sertifikasi profesi. Di periode ketiga, di era kami sekarang ini dengan komisioner yang hanya 7 orang, dibandingkan dengan dulu komisioner 25 orang, sekarang 7 orang. 2 dari pemerintah asal-usulnya, yang 5-nya dari kalangan profesional dan masyarakat. Tantangannya pasti banyak. Tetapi ya kalau kita lihat dari perkembangan saat ini ya semua sudah harmonisasi antar lembaga sudah dilakukan dan cukup baik. Tinggal ya bagaimana meyakinkan lagi sertifikat yang dikeluarkan kita itu keberlakuannya atau rekognisinya oleh teman-teman industri dan juga di lembaga-lembaga internasional. Segala upaya sudah kita lakukan untuk itu dan kita harapkan nanti sertifikat menjadi salah satu acuan dalam rangka untuk rekrutmen pegawai dan lain-lainnya, jenjang karir dan selanjutnya. Baik ya. Pak, pastinya BNSP terus memberikan inovasi nih Pak. Ya. Sejauh ini Pak, inovasi apa sih yang sudah diberikan BNSP Pak? Oke. Ya, sekarang kan bicara era digital. Jadi era digital ini pasti kita bicara bagaimana perkembangan teknologi informasi dikaitkan dengan pelayanan. Saya kira ya BNSP dengan dibantu oleh sekretariat yang ada membidangi bidang data dan informasi pasti mengimprove, menginovasi sistem yang sudah ada, bagaimana memperbaiki pelayanan kita supaya pelayanan kita itu satu, lebih efisien, efektif, produktif, tapi kualitasnya juga baik. Nah, ini yang menurut saya sangat penting bagi kita teman-teman di membidangi data informasi untuk melihat, mengevaluasi lagi apakah yang sudah kita punyai itu sudah cukup baik dan sekarang dikaitkan dengan namanya sistem pemerintahan berbasis elektronika SPBIP ya. SPBE itu yang mesti tantangan kita. Kalau nggak kita perbaiki ya kita akan dievaluasi bahwa kita belum comply dengan sistem namanya SPBE itu yang menurut saya sangat penting. Betul sekali Pak. Ya. Baik Bapak, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pencapaian BNSP yang sangat luar biasa ya Pak, dan juga inovasi yang telah dilakukan BNSP nih Pak. Pasti ada hambatan tuh Pak di situ. Terus apa aja tuh Pak hambatannya dan gimana sih cara BNSP mengatasi hambatan tersebut Pak?
Bicara tantangan dan hambatan, saya kira ini yang kita lihat, karena hambatannya pasti banyak. Tapi ya selama kami di periode ketiga ini, saya kira upayanya sudah sangat bagus. Satu ya, kita lihat dari segi sarana prasarana, kita udah punya semua nih. Saya kira kalau penganggaran setiap tahun kan dapat dari anggarannya APBN. Yang ketiga adalah sebenarnya bicara SDM. SDM ini yang paling penting, ini yang mendukung kita. SDM ini mesti kita dia tanggap terhadap perubahan yang ada di bidang teknologi informasi. Kalau itu nggak dibenahi ya nggak tanggap, pelayanan kita akan semakin lama nggak akan bagus, lamban. Nah itu yang tantangan menurut saya, ya, SDM ini harus dilakukan namanya awareness-nya ada. Yang kedua bagaimana namanya improvement-nya juga ada. Yang ketiga sustain. Yang ketiga bagaimana kita bisa SDM kita itu dengan pengetahuan yang ada, keterampilan dia sustain, bisa berkelanjutan. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau misalnya nanti beda orang putus lagi ya, dia tidak akan, pelayanan itu akan semakan akan kembali ke dasar lagi kan. Jadi kita bicara tentang awareness-nya, kita bicara improvement-nya, kita bicara sustainability-nya. Itu yang menurut saya sangat penting di masa mendatang. Tinggal nanti bagaimana SDM-nya kita improve, kita berdayakan, kita maksimalkan dalam rangka untuk melakukan pelayanan publik. Saya. Ya. Jadi harapannya ke depannya supaya SDM-nya lebih ditingkatkan lagi kompetensinya ya Pak. Selain itu Pak, harapan ke depannya untuk BNSP di usianya yang sekarang sudah menginjak 18 tahun nih Pak. Oke, 18 saya sebagaimana saya sampaikan ini usia sudah mature, karena ini sudah dewasa. Semestinya itu satu mesti di-maintain nih, yang kita punya itu di-maintain, mesti dipelihara yang kita punya. Jadi kita bicara existing condition kan, di kedepannya sebenarnya dari existing condition ini kita bisa belajarnya adalah inovasi apa lagi yang mesti kita kembangkan dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di LSP yang sudah berdiri. Kita lihat kan 2.300 LSP di seluruh Indonesia sudah ada. Nah, kita evaluasi, udah maksimal belum pelayanan kita untuk mereka-mereka ini kan, karena mereka kan pengen melayani dari kita. Nah, itu sebenarnya capaian-capaian di eranya 5 tahun kami di sini ini, dengan anggota yang 7 orang, saya kira ya dibantu dengan sekretariat, saya kira tantangannya juga, capaiannya juga cukup tinggi. Jumlah LSP yang berkembang juga cukup banyak kan. Walaupun 1.700 LSP itu udah di pendidikan kan, tetapi di sisanya yang P2 dan P3-nya ada 500-an, berarti kan banyak tuh. Nah itu dari segi namanya jumlah LSP yang berdiri. Nah tapi kita mesti tingkatkan juga adalah berapa banyak orang-orang yang sudah disertifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman di industri yang saat ini membutuhkan namanya sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Itu yang menurut saya di BNSP ya di masa-masa mendatang banyak sekali yang mesti dilakukan, tidak dalam konteks nasional juga internasional. Karena saat ini ya internasional itu pengakuan itu rekognisi hanya sertifikat yang dilakukan. Makanya kita lihat banyak lagi lembaga-lembaga internasional juga yang melakukan sertifikasi di negara kita. Kita tidak menginginkan atau jangan sampai kita menjadi objek lembaga lain sertifikasi tempat kita. Kita pengennya ya setelah kita punya regulasi, orang-orang yang bersertifikat internasional nanti migrasi kepada sistem nasional. Itu yang kita inginkan. Jadi ya kelembagaan ini ya sebagai lembaga otoritas didirikan pemerintah, lembaga namanya non-struktural yang melakukan program sertifikasi, saya kira ini yang mesti kita lakukan, bagaimana memaintain yang saat ini sudah kita lakukan dan juga ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan daripada industri yang saat ini ada. Baik Bapak, sukses terus Bapak ke depannya. Amin. Semoga ke depannya tercapai nih Pak. Oke, segala harapannya tadi, sukses secara nasional ataupun internasional ya Pak ya. Ya. Baik sahabat kompeten, saya Rizka Bahra undur diri, sampai jumpa. Salam kompeten. Salam kompeten.